Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Marilah kita lanjutkan kajian mengenai konsep-konsep matematika yang dapat kita temui pada suratul Fatihah, khususnya ayat per ayat. Kalau pada video sebelumnya saya sudah membahas konsep matematika yang dapat dikembangkan dari ayat pertama suratul Fatihah, pada kesempatan ini saya mencoba mengembangkan konsep matematika dari suratul Fatihah ayat kedua. Ayat kedua suratul Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, segala puji, lillahi, semata-mata milik Allah. Dan Allah menyebutkan di sini sebagai Rabbul Alamin, sebagai pendidik, sebagai pemelihara, sebagai pencipta, sebagai Tuhan semesta alam. Semesta alam ini berbeda dengan alam semesta. Semesta alam ini adalah seluruh alam. Berarti pada ayat kedua suratul Fatihah ini mengindikasikan adanya banyak alam, adanya beberapa alam. Dengan demikian maka suatu konsep matematika yang dapat dikembangkan dari ayat kedua suratul Fatihah ini adalah himpunan alam-alam. Secara sederhana, alam yang ada dalam kehidupan manusia mulai sebelum lahir sampai lahir, kemudian meninggal, kemudian dihidupkan lagi, ada dua alam, yaitu alam syahadah, alam nyata, dan alam ghaibiyah, alam gaib. Jadi secara sederhana hanya akan dapat diklasifikasi dua alam, yaitu yang pertama alam syahadah dan yang kedua adalah alam ghaibiyah. Lebih lanjut, kalau kita mengkaji alam ini berdasarkan alam yang akan dilalui manusia, maka kita akan menemukan beberapa alam lagi, yaitu himpunan alam-alam yang akan dilalui oleh manusia atau yang sudah dilalui oleh manusia. Yang pertama adalah alam ruh, yang kedua adalah alam rahim, yang ketiga adalah alam dunia, kemudian yang berikutnya adalah alam barzakh, dan yang berikutnya lagi adalah alam akhirah atau alam akhirat. Berarti manusia ini akan melewati 5 alam, yaitu alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, dan kemudian ada alam akhirat. Kalau kita mengklasifikasi alam ini berdasarkan klasifikasi yang lain, maka setidaknya kita akan menemui 4 alam. Yang pertama adalah alam nasud, atau disebut sebagai alam malak, atau juga sebagai alam syahadah, atau juga alam nyata ini. Ini adalah alam nasud. Berikutnya adalah alam malakut, berikutnya lagi adalah alam jabarut, dan di atasnya lagi akan ada alam lahud. Dan alam lahud ini juga disebut dengan istilah alam izzah. Saya kemudian teringat kepada suatu zikir, suatu wirid yang biasa dibaca ba'da sholat, yaitu tahassontu bidil izzati wal jabarut wa tasomtu birabbil malakut wa tawakkaltu alal hayyil ladzi la yamut isrif anna hadzal adha wal bala wal ba innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi pada wirid ini menyebutkan 3 alam. Yang pertama adalah alam izzah, kemudian alam jabarut, kemudian alam malakut. Ketiga alam ini termasuk ke dalam alam gaib. Bahkan ada yang menyebut sebagai alam gaib mutlak. Sedangkan alam yang nyata, alam yang kita tinggali sekarang adalah alam nasud. Demikian dari suratul Fatihah ayat kedua, ketika menyebutkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka kita dapat mengembangkan kepada konsep himpunan, spesialnya atau khususnya himpunan alam-alam atau himpunan alam. Jadi ada alam syahadah,
ada alam ghaibiyah dalam klasifikasi yang paling sederhana, kemudian dalam klasifikasi alam yang pernah atau akan dilalui manusia yaitu alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, dan kemudian alam akhirat. Dan menggunakan klasifikasi yang lain lagi, ada alam nasut, ada alam malakut, ada alam jabarut, dan ada alam lahud atau alam izzah. Konon berdasarkan pendapat para alim, para ulama, masih ada alam lagi di atasnya, di atas alam lahud. Ada yang menyebut masih ada alam lagi yaitu alam hahud. Demikian, semoga menginspirasi. Berikutnya pada konten yang lain akan dijelaskan konsep matematika yang dapat dikembangkan dari ayat-ayat selanjutnya di suratul Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.